dan lapangan kerja yang berkaitan dengan menggunakan teknologi, pengembangan teknologi, dan juga manajemen teknologi itu sendiri gitu. Nah, nantinya itu untuk apa? Itu mengolah informasi yang supaya nanti bisa dipakai oleh digunakan lah gitu, informasi itu digunakan. Oh, ada yang jadi misalnya di aplikasi HP, ada yang mungkin buat di komputer, ada yang mungkin bentuknya langsung di jalanan, atau pokoknya itu yang diolah jadi informasi yang bisa dikonsumsi gitulah. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, atau mungkin teman-teman juga lihat ya, oh sekarang nih teknologi kok berkembang pesat banget gitu, kayak kenapa sih kira-kira gitu ya. Nah, ini ada dalam bahasa Inggris, cuma aku mungkin translate aja. Jadi teknologi itu sekarang adalah suatu studi ilmu yang sangat-sangat berimpact atau mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan kita, kalau teman-teman sadar gitu ya. Karena teknologi itu tuh ada banyak banget advancement, terus juga kehidupan kita itu lebih efisien, terus mungkin lebih terhubung dan juga lebih produktif gitu. Nah, kalau belum kebayang impact-nya gitu, mungkin ini salah satu contohnya. Mungkin zaman dulu ya, kalau misalnya kita apa nih, mungkin ada yang orang tuanya atau siapalah LDR gitu ya. Kalau mau tahu kabar orang dari luar kota atau dari luar negeri gitu ya, zaman dulu mah harus kirim surat gitu. Nah, cuma sekarang gitu ya, kayak oh mungkin di detik yang sama gitu udah bisa kayak kamu lagi apa gitu kan, kayak oh langsung video call gitu. Itu semua tuh bisa terjadi karena teknologi gitu. Terus juga mungkin yang kedua adalah mungkin zaman dulu um, mungkin yang tinggal di Jakarta ya gitu, kayak teman-teman mau beli elektronik gitu ya, banyaknya ke mana, ke Ratu Plaza, ke Mangga Dua gitu ya, itu harus pergi langsung gitu, mungkin yang nggak ada kendaraan pribadi, oh harus naik bis atau gimana ke sana gitu. Cuma zaman sekarang ini udah ada e-commerce, cuma di genggaman HP aja teman-teman bisa buka Shopee, Tokopedia, apa Blibli, Lazada, kayak bisa pilih-pilih, malah kan bisa bandingin harga dari berbagai e-commerce, dari berbagai toko, apply promo, udah kayak tinggal goler-goler di rumah aja, nggak lama, mungkin 2 hari, 3 hari barangnya sampai gitu. Nah, itu semua tuh karena teknologi gitu. Jadi mungkin balik lagi yang kayak aku bilang, karena teknologi ini kehidupan benar-benar jadi mungkin lebih efisien, terus lebih terhubung, dan orang-orang mungkin bisa lebih produktif. Produktifnya gimana? Yang tadinya mungkin harus buang-buang waktu, 5 jam nih, atau 3 jam harus jalan ke Ratu Plaza gitu, atau ke Mangga Dua. Sekarang benar-benar kayak, 5 menit check out, terus bisa langsung ngerjain yang lain gitu. Jadi mungkin orang makin sadar kayak, oh ini teknologi makin canggih, makin keren, kehidupan makin gampang, terus banyaklah inovasi yang dilakukan oleh orang-orang untuk solve masalah di kehidupan gitu. Karena kan masalah banyak banget ya, mungkin kayak tadinya e-commerce tuh ada berangkat dari tadi ya masalahnya, oh orang harus pergi dulu buat belanja, jadilah ada e-commerce. Terus mungkin ada masalah apa lagi, nanti mungkin teman-teman di sini ada yang jadi founder lah, nemuin masalah lagi, itu jadi solusinya teknologi lagi gitu. Hampir semuanya itu bisa diselesaikan dengan teknologi gitu. Nah, terus mungkin lanjut lagi, kayak sebenarnya teknologi ini atau IT prospeknya seperti apa gitu. Nah, ini aku ngambil dari World Economic Forum tahun 2022. Itu disebutin ya, ini tulisannya nih kayak professions by employers globally gitu, bahwa pekerjaan di bidang IT dan data itu sangat masuk di top 5 in demand roles. In demand itu artinya maksudnya yang sangat dibutuhkan lah di dunia gitu, sangat dibutuhkan di dunia kerja, dan bahkan bukan top 5 lagi, tapi menduduki di posisi satu gitu. Mungkin kalau teman-teman tidak percaya dengan ini gitu, teman-teman bisa setelah ini Google langsung ya, keywordnya adalah apa namanya, misalnya job with high demand gitu, kayak highest demand job, pokoknya ada kata-kata high demand lah, highest demand gitu, atau yang job paling diminati atau paling dicari, sorry. Nah, itu pasti kalian akan lihat IT itu menduduki nomor satu gitu. Kalian juga bisa lihat kayak secara spesifik tuh role-role-nya lagi dibutuhin banget tuh apa, itu bisa ditemuin juga gitu dengan keyword itu. Nah, cuma ini dari World Economic Forum itu udah ternama ya, harusnya terpercaya gitu. Nah, terus mungkin teman-teman bertanya juga gitu, oh memang katanya gajinya kerja di IT itu tinggi ya gitu, kayak bukannya apa namanya, lebih kecil dibanding lain tuh gimana gitu. Nah, ini aku karena aku lulusan UI, aku menunjukkannya dari survei UI terhadap para alumninya ya. Ini kalian sebenarnya yang non UI juga bisa akses. Cari aja Tracer Study UI keywordnya. Ini aku pakai yang tahun 2021. Jadi berdasarkan apa namanya survei mereka gitu ke para alumni, kan waktu aku lulus aku juga disuruh ngisi kayak aku kerja di mana, pendapatan dan lain-lain. Itu ini maaf kalau terlalu kecil, cuma harusnya kelihatan ya. Ini di paling atas nih teman-teman bisa lihat bahwa ini kan dia berdasarkan fakultas ya, dari kiri FK kedokteran, FKG, FMIPA dan lain-lain. Ini ada Fasilkom, itu yang menaungi ilmu komputer sama sistem informasi.
intinya IT. Nah, itu tuh 99% dari respondennya itu pendapatannya 1,2 kali di atas UMR dan masa tunggu kerjanya itu kurang dari 6 bulan gitu. Nah, terus setelah itu kedua ada juga salah satu akun namanya HRD Bacot. Jadi HRD Bacot itu akun yang mainin orang HRD lah gitu. Dia juga suka ngelakuin survei pendapatan gitu. Nah, itu sebenarnya kalian bisa akses sendiri. Nanti kalian cari aja salary survei HRD Bacot itu ada puluhan lembar. Cuma di sini aku pengen kasih tahu bahwa dari hasil survei dia pun top 5 median gaji paling gede berdasarkan bidang pekerjaan itu kalian bisa lihat ini di information technology, product and data gitu. Apa namanya top 5 bahkan dia nomor satu kalau kalian lihat gitu ya ini mediannya paling tinggi di angka 9 juta gitu. Nah, kalau misalkan kalian akses si Tracer tadi ini kalian juga bisa ngeliat lebih detail sih kayak sebenarnya range gajinya itu ada di angka berapa gitu. Cuma di sini aku menunjukinnya berdasarkan grafik aja bahwa ya lulusan IT itu selalu dicari itu gitu. Kayak ini 99% masa tunggu kerjanya kurang dari 6 bulan gitu. Nah, aku lanjut lagi. Nah, mungkin kan aku udah cerita ya tentang kayak bidang IT gitu. Mungkin aku sebelum membahas lebih detail tentang planning karir gitu ya. Nah, teman-teman di sini tuh udah pada kebayang belum sih kira-kira nanti kalau udah lulus atau mungkin yang tadi ya masih SMA tapi ya nantilah ketika udah lulus kuliah gitu kira-kira mau jadi apa sih gitu. Nah, aku udah siapin ada Jamboardnya. Kalian bisa akses nih di Bitly SmartPad jadi apa. Terus ini barcode-nya. Coba aku copy dulu ya ke Zoom. Ini kalian bisa akses di, aku kirim di chat ya. Bentar. Eh, ya, ini bisa diakses di sini. Nah, itu aku udah siapin. Bentar. Nah, itu kalian coba edit aja di sini. Aku udah kasih contoh nih. Jadi, teman-teman ambil aja ini ada sticky note. Terus kayak mungkin kalian bisa tulis nih, kalian mau jadi apa? Atau kalau misalkan nggak tahu, nggak apa-apa tulis nggak tahu Kak gitu. Kayak nggak tahu. Terus kayak atau mungkin masih bingung atau gimana gitu. Ini kalian bisa edit. Ada yang mau nulis? Nggak tahu. Data scientist, data analis, software engineer, software developer. Mungkin bisa nambah-nambahin aja guys, kalian nambahin. Oh, jadi IT data analis, software engineer, cyber security, IT data analis. Nah, ini gunanya ini juga mungkin teman-teman bisa ngeliat nih kayak wah, pesaing gue nih rata-rata banyak kan mau jadi apa nih? Kan kalian kan mungkin harusnya ini ya, kayak bakal jadi talenta muda yang nanti juga akan bersaing gitu untuk masuk dunia kerja. Kalian bisa lihat nih, oh ternyata banyak banget nih yang mau jadi UI UX atau kayak oh banyak nih yang pengen jadi engineering gitu. Apa nih pengen kerja di Unilever atau startup? Amin gitu. Ini semoga bisa jadi doa juga lah ya. Ini ada yang naruh bulat nih apa nih? Kalian bisa ngambil pakai ini guys, sticky note gambarnya yang kotak ini. Front end, pengen jadi data analis dan web developer. Ini kalau dilihat-lihat cukup banyak ya yang terkait apa yang tertarik sama data, apa tertarik data, cyber security, UX designer. Nah, ini nggak tahu. Oke, setelah lulus mau jadi apa? Oke, mungkin kalau ini yang belum tahu ada lagi nih, udah keempat orang. UI UX designer nih cukup banyak ya dari tadi. Data analis, software engineering ini kebanyakan tertumpuk di sini guys. Software engineering, web dev backend, cyber, web dev, cyber. Ini yang tertarik cyber banyak ya. Cyber nggak tahu, data analis, cyber, data analis, ML. Oh, ini kalian bisa lihat nih banyak banget nih yang terkait apa tertarik sama data sama cyber security, full stack, data analis. Oke, kita mungkin Amin kan nih yang di sini kayak menurut aku bagus banget ya teman-teman. Ini apa nih wine game digedein? Mungkin teman-teman apa bagus lah kayak sekarang nih udah kebayang gitu ya nantinya ingin jadi apa gitu. Wah, apa nih gede banget. Ini gacha ya, gede ya. Mau jadi IT data analis, mau kerja di Paragon, Kak. Oke, amin. Ada yang mau nyalek nih. Iya, amin, amin ya, nyalek, nyalek. Oke lah, kita balik lagi ke sini ya. Kita balik lagi ke materinya. Terima kasih banget antusiasme teman-teman untuk mengisi tadi pengen jadi apa.
Oke, kita balik lagi. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih mau keep link ini supaya lihat, aduh, saya tanyakan di mana ya, boleh ya, gue disimpan gitu. Nah, terus aku sekarang mau lanjut nih bahas tentang si karya-karya ini. Mungkin tadi teman-teman udah banyak kan yang punya impian aku mau jadi UX designer, ada yang udah spesifik mau di Unilever, mau di Paragon gitu. Terus ada juga yang jawab nggak tahu gitu. Nah, mungkin cara untuk menentukan kita tuh mau jadi apa itu akan terjawab melalui karir ini, dan juga untuk teman-teman yang udah tahu nih ingin jadi apa itu gimana sih caranya supaya bisa sampai sana gitu, supaya benar-benar terima yang lah gitu. Nah itu sebenarnya harus melakukan karir planning itu sangat penting ya. Jadi untuk teman-teman udah ikut ini mulai dengan karir planning, karena banyak orang yang nggak tahu pentingnya planning karir. Mereka cuma impian aja ingin jadi misalnya software engineer gitu, kayak udah kuliah tapi mereka tidak ada bagaimana cara supaya jadi software engineer juga cuma itu ya aja. Mereka nggak secara pasti itu semester satu mulai semester dua mulai gitu. Padahal itu tuh penting banget untuk sampai ke sana gitu. Nah, kenapa itu penting? Ini mungkin ada quotes ya dari Abraham Lincoln. Itu dia bilang kalau satu cara terbaik ya, the best way ya untuk kalian bisa memprediksi depan kalian. Itu ya kayak kalian buat gitu. Kalian buat semuanya dalam arti ya udah bisa langsung buat apa namanya kalian jalanin aja, kalian lihat itu maksudnya adalah kalian buat nih gitu, kalian tulis nih, misal aku ingin jadi software engineer, action plan-nya apa gitu. Nah, mungkin banyak banget ya kayak orang-orang pintar atau orang ternama yang juga udah menuliskan bahwa pokoknya impian tanpa planning itu yang nggak mungkin tercapai gitu kan. Bisa cari aja kayak the importance of career planning gitu ya di Google gitu. Nah, terus kenapa itu penting? Aku mau highlight ada 3 hal. Yang pertama itu sebenarnya bikin kalian fokus. Kalian bisa fokus dengan tujuan kalian dan itu mengurangi kalian kebingungan gitu. Kalau misalkan kalian udah planning nih, oke, aku pengen jadi software engineer dan ini action plan aku semester 1 mau ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain, kalian tulis secara detail. Selain ngapain juga tulis bagaimana cara mencapainya gitu ya. Nah, itu pasti akan bikin kalian fokus banget gitu dengan mencapai itu. Misalnya kalian dari awal udah nulis ya, aku semester 1 pingin misalnya mempelajari bahasa pemrograman Python gitu. Terus kayak misalnya gimana tuh caranya, misal mengikuti online courses dan lain-lain, kan udah tulis nih dari awal. Itu tuh bakal bikin kalian fokus, kalian gak akan tiba-tiba kayak aduh ngapain nih semester 1 kayak pulang dari kampus udah selesai kayak udah golar-golar bingung nih mau ngapain, gabut gitu, karena kalian udah punya plannya gitu. Terus yang kedua itu berkaitan juga sama yang pertama, bikin kalian produktif karena kalian udah tahu mau ngapain, udah jelas nih, ya udah kalian bakal langsung karena kalian tulis ya, itu jadi terdorong untuk lebih produktif mencapai itu. Nah, terus yang ketiga ya pastinya get it gitu, karena kalian udah fokus, produktif, jadi banyak tuh apa yang kalian lakukan, kalian lagi produktif, CV kalian mungkin udah banyak ya, nah jadi kalian bisa mendapatkan itu dengan lebih mudah gitu. Nah, career planning itu ada totalnya, ada ini ya, ada 4 judul besar lah gitu. Nah, pertama itu stepnya adalah dimulai dengan self discovery gitu. Nah, nanti aku bakal jelasin lebih detail di slide sebelumnya, setelah ini, sorry. Nah, cuma yang penting dilakukan pertama itu adalah mengenal diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman udah ada yang langsung kayak oh mau jadi UI UX designer gitu, menurut aku atau ini juga udah terbukti lah gitu. Sebelum kalian yakin banget itu, kalian juga coba sedini mungkin gitu ya, dari sekarang kalau bisa habis ini kalian kenalin dulu diri sendiri gitu. Kalian itu sebenarnya apa sih value kalian? Value itu nilai ya, kayak hal-hal apa yang menurut kalian tuh bernilai gitu. Terus yang kedua, apa sih yang kamu suka gitu dan lain-lain. Nanti aku bakal jelasin lebih detail. Terus yang kedua adalah sharpening your skills gitu. Misal kalian udah self discovery, sudah tahu nih kayak oke, aku sangat suka ini, aku tidak suka ini, aku pengen jadi ini, aku pengen kerja di industri ini. Yang harus dilakukan kedua adalah mempertajam skill itu gitu. Kayak kalian cari tahu nih kayak skill apa aja sih yang yang dibutuhin di role itu, dan kalian pastiin kalian tuh jago gitu. Terus yang ketiga adalah ya kalian harus pastiin misalnya masih kuliah ya, itu adalah akademia dan juga karir sukses gitu. Kalau bisa gitu ya, kayak sekarang kan persaingan kerja udah ribuan orang, ini aja yang ikut Smartpad udah berapa nih? Udah ratusan kan. Itu kayak pasti ingin menduduki mungkin role yang sama, terus mungkin yang dikejar misalnya sama-sama satu nih, misalnya sama-sama mau di Gojek gitu, tapi role cuma satu gitu. Nah, gimana sih cara kalian stand out gitu? Yaitu kalian harus planning juga gimana caranya kalian jadi mahasiswa yang menonjol di kampus gitu. Gimana caranya kalian bisa menonjol pas lagi bikin CV dan lain-lain gitu. Terus nanti pas sudah keterima,
kalian juga harus planning gitu kayak jangan cuma planningnya itu berhenti di oke keterima jadi software engineer karena kalau kayak gitu ya udah kalian stuck gitu. Kalian harus pikir juga oh setelah jadi software engineer tahap selanjutnya apa? Jadi senior dong, senior software engineer terus jadi apa? Jadi lead gitu atau apa kan ada naiknya ya. Atau mungkin ada yang mau sampai jadi CTO gitu itu sebisa mungkin di planning juga secepat mungkin kayak eh, kalian tuh mau naik jabatan, mau naik gaji secepat apa gitu. Terus yang terakhir, setelah kalian udah jadi nih karir planningnya, ini yang mungkin orang suka ke skip ya gitu, mereka bikin sendiri aja udah kayak dengan pengetahuan seadanya gitu, tapi mereka tidak seeking guidance atau kayak nggak nyari pendapat dari orang lain gitu. Jadi yang harus kalian lakukan itu ya kalian carilah orang yang mungkin atau yang memang sudah apa ya profesional lah gitu, udah bekerja di bidangnya. Kalian mungkin kalau ada akses ke sana itu bagus banget, atau kalau belum kenal mungkin bisa kayak ya udah approach aja mungkin di LinkedIn gitu ya. Nah kalian minta pendapat gitu, Kak aku pengen jadi software engineer nih nanti ketika lulus kuliah. Sekarang aku planning untuk mempelajari ini sama kuliah gitu. Kira-kira kakak ada masukan nggak ya? Apa yang harus aku pertajam gitu. Jadi jangan cuma oh bikin sendiri tapi ternyata nggak minta pendapat orang yang udah di sana jadi salah total ternyata oh itu sama sekali nggak dibutuhin gitu kamu nggak perlu belajar itu nah itu kan bisa diketahui dengan minta saran ya gitu. Nah ini aku bakal share juga ini aku bakal share secara high level karena sebetulnya materi-materi yang ada di sini tuh adalah materi yang nantinya setiap minggunya akan aku perdalam gitu. Nah ini aku bakal share high level di sini jadi aku taruh ini dua kenapa jadi di minggu kedua aku bakal menjelaskan ke kalian mengenai self discovery to tech success gitu. Jadi mengenal diri sendiri untuk pada akhirnya bisa sukses di bidang IT gitu. Ada tiga poin penting yang nanti aku akan jelaskan dan ini aku bakal jelasin juga secara singkat di sini. Yang pertama itu adalah jalur untuk mengenal diri sendiri gitu. Yang pertama itu adalah dengan self awareness. Kalian bisa coba duduk ya merenung gitu kayak apa sih yang aku tuh suka, kekuatan aku apa dan lain-lain. Nah, itu bisa dengan melakukan SWOT analysis. Mungkin udah banyak yang tahu ya, SWOT itu strength, weakness, opportunity dan juga threat gitu. Kalian coba cari tahu kekuatan kalian, kekurangan kalian, opportunity dan ancamannya itu apa. Terus juga yang ketiga ini yang paling penting ini bisa jadi apa ya istilahnya North Star kalian lah kayak benar-benar kompas kalian dalam menjalani kehidupan berkarir gitu atau kehidupan keseluruhan adalah core value gitu kayak nilai-nilai apa yang kalian ada di kehidupan gitu kalian misalkan kalian sangat-sangat menilai eh, apa namanya yang sangat penting itu stability gitu oh artinya dengan kalian tahu value tersebut kalian akan memilih bekerja di perusahaan yang stabil gitu karena kalian aduh nggak bisa deh gue terguncang kayak misalnya kebanyakan perubahan tuh bener-bener stres gitu kayak gue nggak value ini nih gitu nah itu tuh penting banget untuk kalian nentuin mau jadi apa role-nya gitu terus habis itu juga ada start with why kalian cari tahu ya why-nya apa kenapa kalian mau jadi UI UX designer why dan why itu nggak sebatas kayak oh why-nya pengen dapat gaji tinggi gitu karena kalau misalkan uh, orientasi kalian misalnya cuma gaji gitu ya, kalian nggak ada why yang mendalam gitu, itu kan nanti bakal ada momen di mana kalian cepat ngerasa bosan, terus kayak misalnya nggak naik gaji, kalian bakal demotivasi, nggak perform, jadi itu penting. Terus juga ada create your ikigai. Ikigai itu apa? Ini aku di kanan udah taruh ya. Ada intinya gimana cara kita bisa menyatukan antara passion kita, misi kita, profesi, dan juga dunia ini butuhnya apa. Nah, terus setelah kalian udah self discovery, yang kedua itu adalah kalian coba cari-cari nih role yang berkaitan di teknologi itu ada apa aja sih gitu. Kan tadi ada mungkin teman-teman udah share ya, ada software engineer, UI UX designer, ada data scientist, cyber security, terus mungkin ada nanti ada cloud engineering, terus ada aku ada product manager, terus habis itu ada lagi misalnya QA, quality assurance, ada banyak gitu ya. Kalian coba cari-cari itu kerjanya apa, gajinya gimana, dan itu kalian kaitin sama apa tadi yang kalian udah lakuin di tahap pertama gitu. Misal kalian udah menemukan ikigai kalian gitu, terus udah tahu kekuatannya apa, setelah kalian baca role-nya, mungkin kalian akan, oh misalnya gue punya kekuatan di bidang data nih gitu. Gue juga suka banget kayak ngulik-ngulik dan lain-lain gitu. Nah, jadi itu penting banget yang self discovery gitu. Nah, terus yang ketiga baru kalian explore industrinya gitu. Jadi industri di dunia kerja kan ada banyak ya gitu. Nah, kalian tuh bisa cari tahu kalian mau di corporate atau di startup. Corporate itu maksudnya yang kayak udah established ya, udah kayak misalnya contoh
Unilever, terus perusahaan telekomunikasi itu hitungannya corporate. Coba kalau startup tuh ya perusahaan teknologi pada umumnya yang kayak misalnya banyak yang udah gede ya startup, misalnya kayak ada Ruang Guru, terus Tokopedia kan juga awalnya startup gitu. Nah terus ya udah mau di tech company atau di non tech company gitu. Nanti ini akan aku bahas di week kedua secara aku bakal ajarin ke kalian gitu gimana caranya ngelakuin SWOT, gimana caranya bikin ikigai. Terus yang kedua aku bakal kasih tahu kalian role tuh mendetail kayak "Ih, ngapain aja sih di kantor, kayak aku bisa refer di Tokopedia tuh ngapain aja nih role-role data scientist tuh ngapain. Terus kayak industrinya juga aku bisa share industri di teknologi itu ada apa aja gitu. Terus juga plus minusnya, terus gimana caranya ngaitin sama kesukaan kalian gitu. Itu di week 2. Nah, terus yang ketiga itu setelah kalian tadi self discovery udah tahu sukanya apa, terus mau jadi role apa, mau industri apa. Nah, yang penting juga kalian harus bisa mastering skill-skill yang dibutuhkan di role tersebut gitu. Nah, terus di sini aku pengen highlight bahwa mungkin orang tuh banyak lebih fokus cuma hard skill ya. Kayak misal, oh aku pengen jadi engineer, terus fokusnya cuma di mungkin ya ngoding-ngoding aja gitu, tapi ngelupain soft skillnya gitu. Nah itu tuh nggak cukup gitu, kalian juga perlu kuasain soft skill. Soft skill tuh kayak apa? Misal kemampuan berkomunikasi, terus kayak kemampuan kayak critical thinking, memecahkan masalah gitu. Kenapa ini penting untuk masuk dunia kerja? Karena selain kalau di dunia kerja udah jelas ya, kayak kalian nanti pengen dipromosi, pengen tumbuh, itu kayak penting banget soft skill gitu. Nah, cuma untuk kayak masuk dunia kerjanya sendiri itu penting karena kan nanti kalian bakal interview ya. Kalau misalkan kalian itu belum terlalu bagus komunikasinya, belum terlalu bagus apa ya misalnya problem solving, critical thinking kayak gitu-gitu, itu nanti akan menghambat juga di interview kalian. Jadi misal kayak kalian udah jago banget nih hard skill-nya, cuma diajak ngomong tuh belum bisa nih menjelaskan, gue nih jago, tapi kayak kalian masih belum tahu caranya gitu. Nah itu nanti akan menghambat kalian juga. Jadi sebisa mungkin dari sekarang dibalansin gitu, kayak soft skill-nya, hard skill-nya gitu. Nah terus yang kedua adalah kalian harus lebih familiar dengan tools-tools yang akan digunakan gitu. Sebenarnya tools tuh ada, karena di engineering tuh ada banyak banget ya gitu. Kayak mungkin data scientist tuh toolsnya beda sendiri, terus data analyst toolsnya beda sendiri, terus jadi misalnya front end engineer itu beda sendiri, terus kayak product management itu beda sendiri gitu. Nah, itu kalian juga harus cari tahu nih untuk masing-masing apa role yang kalian mau. Terus kalau bagus lagi kalau udah punya spesifik tujuan ya misalnya mau ke Tokopedia gitu, kalian bisa cari nih kayak job opening misalnya software engineer Tokopedia, kalian lihat gitu kayak oh dia membutuhkan harus bisa ini aku kasih tahu ya kalau mau jadi backend Tokped itu pakainya Golang gitu. Itu ditulis nih kayak misalnya bisa Golang, terus kayak misalnya apa-apa itu bagus kalau kalian udah cari tahu dari sekarang. Jadi kalian udah apa ya familiar lah dengan itu gitu. Itu kan baru lebih ke kayak bukan tools ya, cuma ada juga tools-tools yang kalian tuh cukup esensial kayak misalnya di dunia teknologi itu pakai Figma gitu ya buat ini mungkin yang mau jadi UI sudah tahu nih ya Figma gitu. Terus mungkin kayak buat codingnya itu kayak pakai Visual Studio, terus juga buat kayak codingannya kan nggak mungkin nih kita jadiin satu pakai Google Drive dan lain-lain, itu pakai namanya Git. Nah itu kayak kalian juga harus bisa tuh kayak hal-hal yang memang dicari di role yang kalian mau. Nah nanti aku bakal jelasin di minggu ketiga gitu kayak kalau mau berkarir di bidang teknologi, soft skill apa dibutuhkan, hard skillnya sama toolsnya tuh apa aja, aku bakal mungkin demoin juga nanti gitu. Nah, terus yang keempat itu adalah uh, beyond the degree gitu. Jadi selain kayak oke kuliahnya komputer eskom, kalian tuh juga harus bisa selama berkuliah itu bikin apa ya kayak menjalankan itu supaya itu tuh menuju ke corporate sukses kalian, ke karir sukses kalian gitu. Jadi yang pertama adalah kalian bikin roadmap tadi yang kau bilang semester satu mau ngapain, dua ngapain beserta action-actionnya. Kalian tulis nih kayak semester satu misal apa, dua apa. Terus habis itu yang kedua adalah nanti aku akan bahas juga di minggu keempat sebenarnya grades atau IPK terus kayak judul skripsi atau organisasi itu penting atau enggak sih gitu. Jawaban aku penting gitu ya. Ini ketiga ini penting. Cuma maksudnya pentingnya itu enggak yang kayak oh organisasi semuanya diikutin gitu kayak misalnya IPK adalah satu-satunya jalan gitu enggak gitu. Terus kayak judul skripsi sangat penting gitu. Itu juga bukan yang kayak benar-benar komponen utama gitu. Tapi kalau in short, secara pendeknya, ketiga itu penting gitu. Cuma kalau secara judul skripsi sih sebenarnya nggak terlalu penting ya gitu. Nah, kenapa tidak terlalu penting? Nanti aku akan jelasin mendalam gitu. Karena di sini waktunya singkat, aku banyak yang mau di-share di week satu gitu. Jadi di week keempat aja. Terus habis itu yang ketiga adalah apa namanya common student pitfalls gitu. Sebenarnya kesalahan apa aja sih yang biasanya dilakukan mahasiswa? Aku akan reflect dari perjalanan aku dan juga kayak solusinya seperti apa.
Nah, itu kalian juga harus sering-sering refleksi gitu. Misalkan semester satu, aduh IPK-nya semester satu 2,8 gitu. Terus kalian harus sering-sering refleksi nih, kayak, oh ternyata time management masih kurang. Terus kayak misal aku masih kurang fokus belajarnya, aku kebanyakan tidur dan lain-lain. Itu aku akan share kira-kira paling sharing itu kok kesalahan apa, terus solusinya gimana. Nah, kayak kalian pun nanti juga harus sering-sering refleksi gitu. Ini bagian dari self-discovery, BTW. Refleksi itu bagian dari self-awareness. Terus yang terakhir adalah kalian juga harus planning setelah lulus itu gimana karir plannya gitu. Kayak tadi aku bilang ya, oh aku pingin dalam 1 tahun udah dipromot jadi dari associate jadi bukan associate, terus aku pingin dipromot jadi senior dan lain-lain gitu. Nah, terus ini yang terakhir yang tadi aku sempat share, setelah kalian udah bikin planningnya secara mendetail beserta actionnya, kalian jangan lupa minta guidance dari orang yang memang sudah ada di bidangnya atau orang profesional, kalian diskusi terus kalian minta feedback gitu. Nah, ini kenapa itu tuh penting gitu ya, ini aku tulis juga di sini, itu bakal provides valuable insight buat kamu, terus juga membuka jalan untuk kamu tahu improvementnya apa aja, dan itu bisa bikin kamu untuk refine strategi kamu, atau maksudnya diulangin strateginya gitu, terus dapat perspektif baru. Jadi kalau bisa, seawal mungkin gitu, kalau buat teman-teman di sini yang tadi masih semester satu semester 2 gitu ya, atau yang udah semester tinggi pun nggak ada kata telat, nggak apa-apa, mulai aja. Kalian tulis gitu ya dan buru-buru minta feedback ke orang yang sudah profesional gitu kayak karena bisa jadi apa yang kalian planning sendiri itu tuh salah total gitu kayak oh bisa jadi itu tuh kayak enggak kok ini nggak dibutuhin gitu kalian tuh kayak bisa langsung minta ke orang yang profesional tuh makanya ini penting gitu. Nah, ini ininya ya, highlightnya gitu. Aku udah kayak siapin nih contohnya buat nanti week kedua. Aku bakal share ada 48 slide mendetail gitu gimana caranya self discovery. Terus ini kayak di week keempat aku bakal jelasin gimana cara career planning gitu. Cuma di week selanjutnya lah aku akan detailin gitu. Nah, karena aku pengen cerita, mungkin teman-teman kayak penasaran, ini bisa di product management di perusahaan besar, Tokopedia, Pego tuh gimana sih, apa namanya, eh, kehidupan aku gitu selama berkuliah gitu. Jadi ini aku akan cerita di sini ya, di satu slide ini gitu. Jadi sebelumnya aku pengen kasih tahu kalau warna kuning ini artinya organisasi dan kepanitiaan, warna merah itu artinya internship, terus warna biru itu artinya perlombaan ya, terus warna ungu itu asisten dosen gitu. Jadi aku kan lulus 2021, jadi aku masuk tuh 2017. Nah, di tahun pertama itu aku tuh em, pas jadi maba aku emang udah aktif jadi humas angkatan. Jadi dulu tuh zamanku ada Line official account. Aku jadi adminnya, aku suka share informasi-informasi gitu. Terus habis itu aku ikutan magang di BEM Fasilkom UI, Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Aku kayak pingin tahu nih, karena aku tuh dari awal aku udah tahu BTW. Aku pingin ikut BEM gitu. Terus, oh kebetulan Fasilkom UI itu buka magang BEM gitu. Nah itu tuh pentingnya career planning ya. Aku udah mikir, oh, aku pingin ikut BEM. Itu untuk kenapa aku pingin ikut BEM, aku pingin organisasi supaya nanti membantu aku, ada pengalaman nih di CV aku, terus supaya aku bisa berkarir lebih mudah diterima misalnya kayak gitu. Nah, aku dari awal udah ikutan magang nih gitu. Terus habis itu aku juga karena aku jadi humas angkatan, aku jadi terbuka bisa ikutan humas OHA Fasilkom, terus aku jadi Vice PIC Humas di Betis Fasilkom, terus aku jadi staff seminar di Komfes, terus habis itu kalau kalian lihat di sini, aku awalnya open house Fasilkom itu jadi staff public relations, terus di tahun kedua, di tahun pertama, sorry, semester 2, aku diangkat jadi pengurus intinya, jadi sekretaris gitu. Terus habis itu, alhamdulillahnya karena aku ikut magang BEM di PSDM, aku udah tahu mau PSDM, nah, aku jadi staf PSDM di BEM Fasilkom UI gitu. Nah, terus yang terakhir, alhamdulillah pada saat itu karena aku udah cukup aktif di tahun pertama, nah di liburan semester satu ke semester kedua, aku udah ikut magang sebagai project management intern di Twixi gitu. Mungkin Twixi teman-teman nggak tahu apa tuh gitu. Nah, itu tuh Twixi sekarang tuh namanya jadi Twibonice. Nah, aku tuh dulu awal-awal sebelum itu jadi Twibonice itu, nah aku tuh waktu itu jadi intern project manajemennya itu di pas mereka masih kayak 3 orang 5 orang gitu. Nah, terus yang kedua, ini tahun kedua semester 3 semester keempat, seminar konferensi aku masih lanjut, terus pengurus intinya aku masih lanjut. Nah di PSDM aku juga masih lanjut. Nah ini yang cukup besar itu adalah aku jadi HRD manager di Kompleks Fasilkom UI. Waktu itu di bawahnya itu HRD total ada 30-an orang gitu. Nah, jadi waktu itu aku tuh sudah planning bahwa aku pingin ketika aku berkuliah, aku masuk di organisasi dan kepanitiaan,
di mana aku menduduki leadership level alias aku jadi pemimpinnya gitu. Nah, kenapa aku pengen kayak gitu? Karena aku tahu itu akan stand out nantinya menunjukkan bahwa aku nih sebagai orang aku bisa bekerja dalam tim, aku punya kemampuan kepemimpinan gitu. Dan aku udah tahu tuh dari awal. Jadi mungkin teman-teman bisa juga nih yang masih kuliah atau SMA tuh sudah planning, oh sebisa mungkin aku pengen mengasah soft skill aku dengan aku jadi leadership atau orang penting lah gitu di suatu kepanitiaan atau organisasi. Jadi bukan cuma staff aja gitu. Nah, terus habis itu aku alhamdulillah magang lagi gitu. Waktu itu di liburan semester 4 ke 5 itu jadi project management intern untuk IT di The Body Shop Indonesia. Itu kalau teman-teman nggak tahu The Body Shop itu tuh dia beauty gitu. Jadi dia bukan tech company. Jadi awalnya aku tuh itu startup yang sangat kecil. Terus kedua aku explore industri lain itu dia hitungannya corporate karena sudah sangat stabil. Dia internasional juga. Nah, aku yang di Indonesianya gitu. Nah, terus di tahun ketiga itu aku jadi HRD manager di Confess dan aku tandain last. Kenapa? Karena itu adalah kepanitiaan terakhir aku gitu. Aku jadi di tahun ketiga itu sudah terakhir. Terus baru aku ikut juga namanya Students Catalyst. Itu dia organisasi gak di dalam Fasilkom. Jadi aku waktu itu mikir, oh, aku juga pengen nih sama orang-orang luar gitu ya untuk networking. Aku ikut Students Catalyst gitu. Nah, di tahun ketiga aku fokus ikutan lomba-lomba gitu. Aku jadi um, waktu itu menang di Udayana, terus di Mekari jadi top 10 gitu ya. Terus habis itu aku juga mulai sibuk jadi asisten dosen. Terus di liburan semester 6 ke 7, aku itu jadi product management di Pepper gitu. Terus baru deh di tahun terakhir, ini tahun yang aku lumayan meninggal ya, nggak meninggal, saya lumayan wow gitu. Kenapa? Karena waktu itu aku laporan kerja praktek, aku kerja prakteknya yang Pepper ID-nya aku jadiin kerja praktek, terus aku skripsian, terus aku tetap lomba juga, aku ikut gemastik, aku jadi nggak juara, tapi aku jadi top 20, waktu itu yang ikut lumayan banyak, kayak ratusan parah dan nasional, ini udah achievement. Terus habis itu aku juga masih jadi asisten dosen di Human Computer Interaction sama Software Engineering Project. Dan aku alhamdulillah waktu itu berkesempatan ikut jadi product management intern di OVO dan juga di Tokopedia. Dan yang kedua ini, OVO dan Tokopedia aku jalanin tidak sambil liburan, jadi sambil berkuliah gitu. Mungkin kayak, oh kok bisa gitu ya. Ini mungkin waktu itu bisa dibilang blessing in disguise ya, kayak pada saat itu COVID. Nah, blessingnya adalah karena COVID, kuliah jarak jauh, magang juga jarak jauh, jadi aku bisa ngelakuin itu paralel gitu, walaupun ya ini juga ya, gila juga gitu. Nah, ini aku yang pengen aku highlight gitu ya, kenapa ini aku warna-warnain. Jadi pada saat itu aku tuh sudah planning gitu, pada saat kuliah aku udah planning apa aja yang mau. Sebenarnya gini sih, aku tuh waktu dulu awal kuliah aku tuh udah tahu aku tuh pengen kerja di tech company besar. Aku waktu itu udah spesifik banget, aku pengen di Tokopedia gitu. Kenapa aku bisa kepikiran ke sana? Karena tadi aku self discovery, aku cari kayak value-value aku. Aku tuh sangat mau value kalau aku bisa bikin impact ke masyarakat luas lah. Aku tuh senang gitu kalau aku kayak tahu apa yang aku kerjain impactnya tuh besar gitu. Nah, aku ngerasa ya kenapa Tokopedia gitu, kenapa nggak mungkin OTA atau misalnya tadi ya travel agency, misal Traveloka dan lain-lain. Kenapa Tokopedia? Kan aku ngerasa di e-commerce Tokopedia itu udah desain buatan Indonesia dan juga ini juga apa namanya? Hmm, kayak Tokopedia kan menaungi seller, buyer, jadi itu dari berbagai background gitu ya, kayak orang yang mungkin ekonominya di bawah, menengah, di atas, tuh semuanya bisa menikmati si Tokopedia itu. Mungkin seller dari nol gitu ya, bisa jadi besar karena e-commerce gitu. Terus juga kenapa kayak misalnya tidak di tadi ya Traveloka, karena aku ngerasa kayak, oh mungkin yang bisa banyak akses Traveloka tuh lebih ke orang yang ya menengah ke atas lah gitu, kayak booking hotel, booking liburan, dan lain-lain. Sedangkan aku ngerasa aku tuh pingin banget bisa bikin impact di perusahaan yang ya menaungi orang-orang yang kalau bisa ya menengah ke bawah pun juga gitu, nggak cuma menengah ke atas gitu. Nah, karena aku dari awal udah tahu mau Tokopedia, aku tuh waktu itu kayak stalking gitu lewat LinkedIn orang yang kerja di Tokopedia itu tuh jadi apa sih kayak mereka tuh kayak gimana yang dilakukan di kuliah, oh pada intern, pada organisasi, ya pada lomba-lomba. Jadi aku dari awal tuh udah tahu, oke, aku selama kuliah aku harus melakukan itu semua, aku harus bisa menunjukkan bahwa aku tuh balance, aku nggak cuma kupu-kupu, aku tuh juga organisasi, aku juga intern, terus habis itu aku juga lomba-lomba, aku jadi asisten dosen, pokoknya mau menunjukkan lah gitu, aku tuh stand out gitu. Karena kalian tuh harus bikin mindset bahwa yang mau kerja nanti tuh ribuan, gimana caranya kalian tuh stand out, itu harus dipikirin dari awal gitu. Nah, jadi kalau kalian nanti sini kenapa kasih warna, aku tuh planningnya adalah, oke, semester 1 sama semester 2 itu aku akan
isi dengan organisasi dan kepanitiaan gitu. Jadi makanya kalau kalian lihat semester 1 2 tuh banyak nih kuningnya gitu kan. Cuma pada saat itu aku sudah apa namanya berjanji juga, oke pokoknya semester 5 aku udah harus selesai kepanitiaan dan organisasi, aku nggak akan ngambil apapun. Padahal waktu itu tawaran ada, kayak mau nggak nih ngejabat jadi ini, kayak enggak gitu. Kenapa? Karena tadi aku udah karir planning, aku udah tahu, aku udah fokus, aku udah bilang sama diri aku ya aku setelah itu harus ngelakuin yang lain gitu. Jadi aku waktu itu fokusnya aku mau menuhin CV aku sama aku ikut lomba, terus aku jadi asisten dosen juga. Terus habis itu sama sama semester 4 aku pun udah sama sekali nggak ambil kepanitiaan gitu. Kalau semester pas sorry, tahun keempat aku udah lebih fokus ke karir ya gitu. Jadi aku sampai ngambil magang tuh 2 kali gitu. Nah, itu bisa kalian terapin juga gitu kayak yang relevan ke kalian gimana kayak mungkin kalian mau kayak strateginya oh beda sama aku gitu kan mungkin maunya tahun ke 1 kepanitiaan tahun kedua lomba-lomba tahun ketiga organisasi lagi itu kalian bisa bikin sendiri lah yang penting harus ada planningnya jangan asal-asal jadi kalian kayak jadinya kewalahan nanti gitu karena nggak ada planningnya gitu. Nah, terus, ya ini kuncinya gitu ya, adalah kalian harus terus mencoba dan bersahabat dengan kegagalan. Ini aku nggak tahu ya, kalian kelihatan atau enggak. Jadi mungkin tadi kan aku cerita kayaknya, enak banget. Nggak tahu ya, mungkin ada mikir kayaknya kok mulus gitu. Nah, tapi kalian harus ingat bahwa sosial media, LinkedIn, Instagram, apapun, itu tuh adalah tempat orang yang menunjukkan yang oke-okenya aja gitu. Jarang ya orang yang mau share kegagalan. Jadi aku di sini mungkin bedanya, di Smartpet ini aku mau ya vulnerable aja. Aku cerita bahwa proses aku nyampe sana, itu kegagalannya pun juga banyak gitu. Ini aku nggak tahu ya kelihatan atau enggak. Tapi ini baru dari satu job portal ini lewat Kaliber. Aku tuh dari ini kayaknya kan nggak kelihatan, tapi aku kayak dari 5 years ago, aku tuh udah sangat-sangat rajin apply. Jadi pada saat itu aku masih tahun pertama, pengalaman kayak apa tahun pertama cuma ada kepanitiaan doang. Aku tuh udah memberanikan diri untuk apply-apply aja gitu. Walaupun aku tuh dari awal ya kayaknya ini nggak keterima, cuma nggak apa-apa apply gitu. Dan kalian lihat di sini aku kayak Tokopedia, aku apply-apply terus. Pokoknya total aku tuh bisa akhirnya magang di Tokopedia jadi product intern. Itu tuh aku apply, misalnya aku mendapatkan penolakan itu sampai 5 kali. Aku udah daftar nolak sampai 5 kali lah gitu. Terus aku nih daftar Shopee, semuanya startup kecil aku daftarin aja gitu. Terus kayak ini yang paling kiri kalau kalian lihat pada saat itu aku mau nyari kerja praktek. Waktu itu lagi COVID, COVID-nya baru melanda, jadi perusahaan itu banyak yang nutup lowongan karena kayak ini lagi COVID, mungkin dananya lagi krisis gitu ya. Jarang banget yang buka. Nah, aku tuh kayak udah apa ya, sampai semua aku daftarin lah ini kayak berapa belas nih, kayak 20-an ada kali itu aku checklist-checklist. Dan semuanya aku daftarin ya, kayak nggak cuma yang produk doang, kayak engineering ini kayak business intelligence, front end, dan lain-lain aku daftarin gitu ya. Tapi itu semua aku nggak ada yang diterima. Itu kalau lewat job portal. Terus pada saat itu ya, aku tuh udah kayak, aduh nih gimana ini mau kerja praktik tapi nggak keterima di mana-mana gitu ya. Nah, aku kreatif gitu. Aku kayak, oh ini di LinkedIn ada perusahaan namanya Paper ID, dia hiring nih, dia buka gitu. Cuma dia nggak buka intern pada saat itu, cuma dia HR-nya kayak nulis kontaknya gitu. Nah, saking aku tuh udah kayak, aduh aku tuh harus dapet lah. Aku kayak, oh ya aja dia. Aku bilang kayak aku tahun ketiga. Terus kayak, aku nanya aja if there any open positions for internships gitu. Kayak, pokoknya kuncinya berani aja lah gitu. Nah, terus ya udah singkat cerita, aku dapetlah di Paper ID ini. Jadi mungkin kayak kalau pada saat itu aku tidak berani untuk kayak, udahlah chat aja lah HR-nya, ya aku nggak akan dapet gitu. Dan ini adalah ini ya kayak aku tuh waktu itu ditolak nih Tokopedia produk intern terus kayak we regret pokoknya kayak nggak bisa terus habis itu ini yang paling bawah kanan tuh aku kayak email-emailan lah sama perusahaan tapi kayak tidak dibalas sama sekali gitu ini cuma nah ini tuh cuma beberapa yang aku capture ya ini kalian lihat nih di kiri aku daftar banyak banget jadi tuh rejectionnya udah banyak banget gitu tapi aku ingat kuncinya tetap ya udahlah daftar aja terus gitu dan mungkin yang aku mau share ke kalian adalah walaupun kalian masih merasa kayaknya nih belum bisa itu tuh daftar aja gitu kenapa ini aku rasain ya sama teman-teman aku bedanya tuh apa banyak banget yang untuk coba aja tuh nggak berani gitu. Maka kenapa nggak berani? Karena mereka udah pilih, aduh ntar kerjanya nggak bisa gitu. Nah mungkin pertanyaan aku gini, emang bakal keterima gitu kayak daftar aja belum gitu kayak ya udah daftar aja dulu. Terus kayak nggak usah mikir jauh-jauh kayak, aduh nanti pas kerja gimana ya gitu kayak lah emang kata siapa lu bakal keterima gitu istilahnya kayak. Jadi apply aja dulu lihat gitu kalian tuh dengan experience kalian seperti itu tuh udah kenapa aku dulu daftar Tokopedia sampai 5 kali dari semester 1 aku udah daftar itu tuh untuk ngetes diri aku gitu aku pengen lihat dengan pengalaman segini udah cukup belum ya untuk aku at least dipanggil interview gitu aku tuh awal-awal nggak pernah dipanggil interview terus kayak baru akhirnya dipanggil terus ditolak tuh semester 3 beberapa pas udah mulai naik gitu ya aku mulai oh tahu nih oh ternyata
aku nambahin perlombaan, aku nambahin teaching assistant gitu tuh kayak buat aku lebih stand out nih. Jadi aku kayak bisa terus refleksi diri loh, kayak evaluasi apa nih yang kurang. Karena kalau misalnya kalian gitu tuh nggak apply dari awal, kalian tuh nggak akan tahu apa experience kalian tuh udah cukup atau belum gitu. Jadi dari semester satu pun ya nggak apa-apa, apply aja gitu. Apa nanti isinya gitu, kayak nanti aku bakal detailin juga di salah satu minggu gitu. Cuma high level aku masukin aja kayak project-project aku selama kuliah gitu kan, karena aku kebetulan kuliahnya ilmu komputer. Aku tunjukin aja nih aku punya nih experience di IT, aku punya tugas kuliah bikin website lah, bikin aplikasi, semua aku masukin aja gitu. Nah terus em, ya udah akhirnya setelah aku mencoba berkali-kali, aku dari semester satu udah rutin banget. Terus juga aku tuh kayak waktu itu pas aku daftar di Tokopedia, mana aku mau nunjukin buku, kayak nggak ada di meja aku. Pokoknya aku tuh sampai ada suatu buku di mana buku itu depannya Bismillah gitu, Tokopedia itu buku aku pakai buat kayak aku belajar untuk interview Tokopedia gitu. Dari awal aku kayak aku tulis pakai tangan ya, aku kayak oh ini Tokopedia nih background seperti ini dan lain-lain gitu ya. Ya alhamdulillah waktu itu ini aku akhirnya application paling kiri kayak ada tulisan you are hired, terus habis itu ini di OVO kayak welcome to OVO, terus habis itu kayak we would love aku itu OVO di extend internnya awalnya 3 bulan, terus aku ditawarin untuk extend, mau dong gitu, extend your internship, terus ini yang kanan bawah ya pada akhirnya gitu tujuan aku di Tokopedia sampai juga gitu. Jadi perjalanannya tuh tidak selalu mulus, aku selalu diterima gitu, enggak, aku apply terus mungkin ada mikir "Ah, anak UI gitu pasti mah langsung gitu, enggak lah, kayak ini aku banyak banget gitu, kayak ya udahlah intinya harus bener-bener, pokoknya semua orang di kampus manapun itu tuh sama peluangnya, tinggal gimana diri kita bisa menjual diri kita gitu, mau kuliahnya di mana misal Sumatera gitu, tapi pengalaman CCV-nya project-nya banyak, terus kayak organisasinya dia jadi pemimpin banyak, impact-nya bagus, terus juga yang paling stand out tuh sebenarnya pengalaman magang, kalian punya magang yang cukup relevan dan banyak gitu ya. Nah itu tuh nggak menutup kemungkinan kalian bisa diterima di manapun kalian mau gitu, bahkan aku mungkin bisa share di sini, di tempat aku kerja ada lead ya, lead itu udah posisi bos ya, itu ada 2 orang bilang bahwa ketika dia misalnya dari HR udah ngasih nih ada 20 CV gitu, lu pilih dah mau interview yang mana gitu, dia bilang dia tuh nggak ngeliat pendidikannya dari mana, cuma dia lihat kayak pengalaman kerja dia yang relevan. Kalau untuk fresh grad ya dia lihat organisasinya, terus kayak lebih ke work experience lah, kayak magang, terus project dan lain-lain. Jadi kayak nggak usah berkecil hati dengan oh mungkin pendidikannya di mana, nggak bisa nih, pokoknya kayak berani aja lah buat mencoba gitu. Nah ini aku juga pernah nih, aku waktu itu banyak sebenarnya ya, organisasi dan kepanitiaan aku juga ditolak. Aku waktu itu pas di Fasilkom aku daftar Ristek, aku pengen ikut data science gitulah tapi ditolak. Terus aku juga waktu itu aku pengen ikut Excel Future Leaders, itu pun juga ditolak. Ini baru 2, aku kayak lumayan banyak sih ditolak juga gitu di yang organisasi dan kepanitiaan. Cuma ya aku tetap pokoknya mati satu tunggu 1.000 lah, apply-apply aja yang lain gitu. Terus kayak ya mungkin ini quotes dari Michael Jordan, pemain basket terkenal lah ya. Dia udah menang NBA 6 kali gitu. Dia bilang bahkan selama karirnya dia udah miss shots itu 9.000. Terus dia hampir dia tuh udah pernah gagal hampir 300 games. Terus 26 kali dia dipercaya buat winning shot tapi kalah atau misalnya nggak masuk ya. Nah dia tetap lanjutin aja terus, makanya dia bisa jadi sukses seperti sekarang gitu. Jadi itulah kuncinya gitu, kalian berani mencoba aja. Setelah kalian ada planningnya, jangan cuma ditempel doang, tapi eksekusi, jalanin aja. Walaupun belum kayak, aduh, kayaknya belum bisa, misalnya ngoding, lead code nih masih cupu banget nih, gitu. Kayak masih belum bisa, data science tuh masih parah lah gimana, itu kayak nggak apa-apa gitu. Bahkan aku pertama kali aku daftar intern, interview pertama itu aku interview di suatu startup, aku daftarnya waktu itu jadi software engineer. Waktu itu aku masih semester 1 ya, masih cukup parah, diminta untuk bikin API gitu, kayak aku bilang oh nggak bisa gitu. Ya udah aku interviewnya waktu itu cuma 10 menit terus aku pulang, tapi aku sama sekali tidak menyesali itu karena akhirnya aku tahu oh ternyata rasanya diinterview sama orang tuh seperti ini, terus kayak oh ternyata kalau mau engineering ini pertanyaannya, jadinya aku tahu gitu, kayak ya udah nanti aku refleksi lagi gitu. Nah mungkin sebelum aku menutup, kalau misalnya teman-teman ada yang wondering ya, "Oh, aku kuliahnya ilmu komputer tapi kok bekerjanya nggak jadi software engineer gitu." Nah itu sebenarnya ada kaitannya sama tadi aku yang self discovery ya gitu, kayak self discovery kan mengenal diri sendiri gitu. Nah, aku ngerasa selama aku berkuliah di IT, aku sangat aku bisa ngoding, aku nilainya juga oke, terus habis itu project aku banyak dan lain-lain. Cuma pada saat itu aku mikirinnya karena aku pengen berkarir 5 tahun 10 tahun ke depan, aku mikir kira-kira
hal apa ya yang bakal bikin aku tuh tetap enjoy ngejalaninnya gitu karena aku pengen jangka panjang dan aku ngerasa kalau misalnya aku jadi software engineer pada saat itu aku lebih enjoy product management gitu karena aku ngerasa aku punya kelebihan di komunikasi aku suka sekali problem solving karena kan product management tuh ada masalah kita mikir solusinya apa nih gitu. So, nanti engineer yang eksekusi gitu kan. Nah aku suka kayak ngomong sama user aku cari kayak masalahnya apa dan lain-lain itu yang benar-benar bikin aku apa ya lebih lebih bangun lah gitu dibanding kayak oh ya ngoding terus kayak solving bugs dan lain-lain gitu. Dan pastinya setiap orang beda-beda. Cuma pada saat itu aku melakukan refleksi, self awareness dan lain-lain, aku merasa buat 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan jadi product management tuh aku akan lebih enjoy gitu. Tadinya aku tuh juga mikir kayak oh apa aku kayak ya udahlah jadi software engineer aja dulu gitu. Cuma aku ngerasa ya aku udah ngerasain deh pas kuliah gitu kan tugas aku semuanya kan aku ilmu komputer ya bukan sistem informasi. Jadi itu udah ngoding parah gitu. Jadi kayak aku ngerasa udah cukup deh untuk ngodingnya gitu. Untuk karir aku akan fokus membangun karir dari nol di product management aja gitu. Nah, ini sih aku jadi dari awal nih project management, product management, terus habis itu sama awal aku masuk di Tokped aku jadi associate product manager satu. Terus selama alhamdulillah 6 bulan kerja aku langsung dipromosi jadi associate product manager 2. Terus habis itu eh, awalnya di Tokopedia doang aku dipercaya untuk waktu itu jadi orang salah satu orang yang di tim inti awal-awal lah untuk bantuin juga ya Darin gitu di Goto Group. Jadi aku nggak cuma handle Tokopedia tapi Gojek dan juga GoPay orangnya makin banyak lagi. Terus ya udah alhamdulillahnya setelah aku setahun jadi product associate 2 nih, nah aku tuh di promote lagi di Juli kemarin tuh jadi product manager dan bukan associate lagi gitu di Tokopedia dan juga di Goto gitu. Jadi kalau kalian lihat nih karir aku dari project terus ke produk terus ya produk terus gitu. Nah cuma kalau misalkan kalian ada yang berpikir, aduh pingin karirnya coba-coba gitu, kalian nggak harus ngikutin aku ya, ini persis gitu. Yang penting tadi kalian tuh harus fokus sama karir planning kalian. Misal kalian ada yang mau kayak, oh ya udahlah internnya pingin software engineer sekali, data science sekali, UI UX sekali, kayak pokoknya cobain itu nggak apa-apa karena kalian harus ingat kalian masih muda, umur 20-an itu adalah umur kalian eksperimen atau mencoba-coba lah gitu. Nah kalau aku ditanya, kok nggak coba aja jadi software engineer full time gitu? Ya mungkin kayak mohon maaf ya, kayak sekarang udah lulus 3 tahun kayak udah lupa deh. Terus kayak kalaupun aku software engineering kayak ya harus banyak lagi belajar dan lain-lain. Aku ngerasa ya aku sudah cukup enjoy di produk. Aku pengen membangun karir ladder di sana aja gitu. Nah, udah sih itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman. Semoga ini memberikan kalian insights ya betapa pentingnya karir planning. Terus gimana aku planning apa perjalanan aku sampai akhirnya bisa jadi produk gitu ya. Dan kalau misalkan kalian teman-teman pingin ada nanya-nanya atau gimana ya, boleh juga connect di LinkedIn, terus aku juga ada Instagram, DRN Amanda, gitu. Ya, semoga ini membantu dan insightful, guys. Terima kasih. Mungkin buat pertanyaannya itu di mana ya, Yola ya mungkin? Oke, thank you Kak Dani for insightful Mm. session. Buat questionnya ada cukup banyak nih Kak, nanti boleh dibantu sama Syafa untuk share screen-nya, Syafa. Kak Darin boleh pilih ini yang banyak nge-like, jadi akan dijawab karena yang paling atas. Kak Darin boleh jawab berapa question, karena Mm. di sini ada 95, lumayan banyak juga. Wah, Itu Kak Darin ya, Kak. waduh. Ya, ya, ini makasih ya antusiasmenya teman-teman. Aku coba jawab yang jempolnya paling banyak. Jadi mungkin karena ada 95, teman-teman aku saranin buka Slido-nya dan kalau ada yang pingin banget jempol-jempolin ya. Jadi yang pertama, Kak, rekomendasi tempat magang IT yang nggak harus semester akhir atau fresh graduate yang bisa ikut atau untuk semester awal. Nah, eh, tadi kan kalian lihat ya, aku tuh dari awal udah ikut magang di Twixi gitu. Jadi sebenarnya kunci dari aku adalah kalau kalian pingin magang IT, itu kalian jangan pilih-pilih, apalagi misalnya awal. Karena ada ya temen aku tuh yang kayak daftarnya cuma mau di company besar, cuma mau Traveloka lah, cuma mau Tokopedia lah, cuma mau Gojek lah, pokoknya cuma mau company besar gitu. Padahal dia masih semester awal. Nah, kalau misalnya kalian pingin magang IT yang dari awal banget udah bikin itu, kalian tuh terbuka aja sama semuanya gitu. Mau perusahaan yang kecil parah, kayak tadi aku sih Twix itu kayak cuma 5 orang, ya aku nggak apa-apa karena aku mikirnya ya, aku tuh pingin di CV aku tuh ada tulisannya Project Management Intern, kayak di mana itu ya itu tidak jadi kayak concern aku pada saat itu kayak ya udah yang penting aku ada role yang relevan dulu terus aku punya pengalamannya gitu dan aku bisa ngerasain langsung oh gini loh bekerja gitu jadi rekomendasi dari aku adalah kebanyakan yang buka tuh untuk apa namanya
awal-awal itu perusahaan yang emang nggak terlalu besar gitu. Kayak yang tadi aku cerita ya, oh aku tuh baru akhirnya dipanggil Tokopedia itu pas akhir-akhir gitu. Nah, artinya ya udah mungkin Tokopedia nggak mau tuh sama yang awal-awal. Nah, gimana caranya untuk memperbesar peluang kalian dipanggil sama perusahaan besar? Nah, semester awal kalian intern lah di perusahaan yang kecil-kecil aja dulu, kayak nggak usah milih-milih lah gitu. Nah, mungkin kalau kalian itu ada mungkin apa ya privilege atau tidak misalnya masalah gaji itu nggak jadi concern utama kalian dan itu saran aku ya kalian tuh jangan jadiin gaji itu langsung kayak dari awal pokoknya orientasi gaji gitu nggak kayak kayak udah kalau misalkan ternyata kalian tuh intern malah istilahnya walaupun nggak bener ya intern gak dibayar tuh nggak bener cuma maksudnya kalau misalnya ada yang kayak internnya bayarannya kecil gitu kayak ya udah yang terpenting mindset aku ya pada saat itu aku sempet kok di satu magang tadi tuh ada yang dibayarnya misalnya bisa dibilang itu ya cuma untuk transport doang gitu. Nah aku nggak apa-apa ambil aja gitu. Jadi ya rekomendasi tempatnya mungkin untuk listnya aku nggak tahu. Cuma kalau secara high levelnya adalah perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu besar tuh dia banyak yang buka kok gitu. Kamu cari aja di job portal mungkin perusahaan yang kamu istilahnya nggak pernah denger deh gitu ya udah nggak apa-apa apply aja selama role-nya tuh relevan gitu. Oke. Terus yang kedua, cara mengatasi rasa malas gimana Kak dan dipakai untuk kalian bermanfaat. Kalau mengatasi rasa malas sih mungkin lebih ke tadi ya gitu kan, karir planningnya kalau bisa udah sangat jelas terus udah. Kalau aku dulu tuh aku udah punya goals yang jelas sih gitu. Kayak aku tuh pingin pas lulus aku nggak mau nganggur lama gitu. Kayak aku pingin aku langsung diterima dan aku udah punya impian di Tokopedia. Terus aku pada saat itu juga punya target aku harus balance nilai aku harus tetap bagus dan lain-lain. Nah, karena aku tuh udah punya goals yang jelas, itu tuh otomatis aku terdorong sendiri sih gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih malas gitu, mungkin refleksi lagi, mungkin kalian belum punya cita-cita yang cukup bikin kalian tuh istilahnya apa, takut dengan cita-cita kalian gitu. Nah, ya udah sih kayak kalian harus bikin goals yang jelas dulu dan mungkin saran aku juga selain punya goals yang jelas kalau misalnya ada banyak task atau tugas yang besar itu kalian bisa breakdown jadi lebih kecil dulu gitu kayak misalnya ada tugas apalah yang banyak gitu kan breakdown dulu oke hari ini kerjain satu soal besok satu soal gitu terus kalian juga bisa manfaatin tools-tools kayak misalnya pakai kalender gitu ya kalau aku tuh pakai kalender banget aku tuh nulis banget nih misal kayak jam segini aku ngapain jam segini ngapain gitu terus juga aku itu uh, sangat-sangat menerapkan to-do list gitu. Ini aku tunjukin, aku punya buku to-do list. Kayak aku tuh tipe yang suka tulis tangan. Kalian boleh pakai yang lain, tapi aku tuh tulis banget nih selama suatu hari. Ini contohnya ini 2023 aku mau ngapain aja gitu. Terus habis itu aku checklist. Nah, kalau aku bisa checklist makin banyak tuh kayak pencapaian gitu. Jadi aku seneng aja gitu. Nah, itu sih yang bikin aku produktif gitu. Jadinya aku kayak selalu ada dorongan pengen menuhin itu gitu. Cuma yang paling utamanya tadi sih karena aku pengen banget intern, aku pengen banget apa, aku jadinya kayak ya semangat. Cuma namanya rasa capek pasti ada ya. Jadi kalian ya balance saja, tahu waktunya kapan dalam satu hari itu cuma pengen golar-golar TikTokan gitu. Aku juga sering kok kayak sehari ya udah scroll-scroll TikTok tuh bisa kayak ada suatu weekend aku nggak ngapa-ngapain, aku cuma TikTokan ya. Intinya kalian balance lah tuh. Jangan setiap minggu TikTokan gitu. Mau tanya apa sih bedanya data scientist dan data analis? Misal kita punya keahlian dalam SQL, kita fokusnya minatnya kemana gitu. Mungkin nanti aku jelasin juga nanti di week kedua ya. Tapi aku bisa jawab juga di sini. Jadi kalau data scientist sama data analis itu bedanya apa? Kalau data analis itu tuh dia misalnya ada data ya. Itu tuh dia akan menganalisa dan outputnya adalah suatu analisa. Aku contoh aja misal di ke perusahaan aku ya yang aku udah pernah tuh ya. Biasanya data analis tuh bakal beda banget sama data scientist pas di perusahaan udah besar gitu. Contohnya kayak misalnya data analis tuh contoh, misalnya aku sebagai product manager, aku pengen bikin fitur, aku pengen tahu nih kayak dalam satu bulan berapa banyak sih user yang gagal login Tokopedia misal, dan penyebabnya kenapa gitu. Nah itu dia yang akan mengquery data yang ada, itu tuh dari data analis gitu, dan dia juga akan share hasil analisa dia gitu. Misalnya data, oh dari 1.000 orang yang login di Tokopedia per hari, ternyata 500-nya gagal, terus alasannya apa? Itu tuh data analis gitu. Nah cuma kalau misalnya data scientist itu tuh dia lebih bikin kayak model sih. Misal gimana caranya dia bikin prediksi gitu atau misal bikin apa namanya personalisasi gitu kayak benar-benar istilahnya dari data yang ada dibikinlah suatu model misal kayak dari nih suka akses Tokopedia-nya misalnya lihat produk-produk yang beauty kecantikan gitu kayak sampo dan lain-lain. Terus dia apa namanya pakai data-data yang ada itu diolah gimana caranya supaya dari buka Tokopedia lagi rekomendasi apa nih akan muncul di home screen-nya Darin gitu. Jadi lebih ke kayak
apa ya, ngoding di belakang lah, kayak bikin model untuk rekomendasi, personalisasi, prediksi gitu ya. Misalnya prediksi, oh apa namanya, kita harus bikin contoh ya di Tokopedia Goto Logistik itu juga dia pakai data scientist, dia ada hitung-hitungannya, prediksi kira-kira nanti harus gimana nih si logistikannya itu. Nah, cuma kalau data analis lebih ke data yang ada, dia menganalisa hasilnya tuh biasanya dokumen, tempat aku tuh dokumen gitu, kayak nih analisanya kayak gini, ntar itu di share nih ke tim bisnis gitu. Jadi tim bisnis bisa lihat, oh ternyata penyebab ini, terus jadi outputnya beda gitu, pengerjaan pun juga beda gitu. Terus penggemar Kadarin, cara pemula web dev buat cari freelance itu gimana ya? Buat cari kerja, cara pemula buat cari kerja freelance. Nah, di kampus aku itu ya, banyak banget yang freelance web dev BTW, dan aku tidak mengambil itu. Karena pada saat itu aku kayak ya udah aku pengen jadi produk gitu. Cuma aku bisa ceritain dari pengalaman teman-teman aku. Yang teman-teman aku lakukan itu adalah jadi tentunya mereka perdalam skill front end-nya, karena kan web ya, tapi ada juga back end-nya lah pasti gitu. Front end itu tampilan depan, back end tuh belakangnya, gimana sistemnya bisa berjalan. Terus mereka kebanyakan bikin portofolio. Nah, portofolionya itu bisa dari profil diri sendiri. Aku juga BTW punya website, guys. Dulu zaman aku kuliah, aku tuh bikin website portofolio aku, tapi ini jelek ya, cuma nggak apa-apa, kalian bisa lihat aja maksud aku. Nah, itu aku share di chat. Aku tuh bikin, jadi CV aku pindahkan menjadi website. Nah, teman-teman aku tuh yang jadi web dev, mereka bikin kayak gitu tapi bagus banget gitu, kayak wah ada animasinya dan lain-lain, itu kalian bisa bikin kayak gitu. Terus teman aku kebanyakan juga ini sih, ya udah mereka kebanyakan yang gampang itu teman-teman aku berkelompok. Jadi mereka misalnya kelompok nih berlima. Nah, terus ya udah mereka kayak buka layanan gitu, mereka approach teman aku tuh approach fakultas lain. Misalnya fakultas lain tuh butuh website buat BEM, atau misalnya butuh website buat organisasinya, buat website buat kepanitiaannya gitu. Nah, itu tuh mereka kayak bikin proposal gitu, mau nggak nih misalnya dengan harga, misal ya dengan harga 5 juta kita bikinin kamu website kepanitiaan dan lain-lain gitu. Jadi banyak sih yang dapat gitu, ada yang approach-nya personal, ada yang approach-nya berkelompok gitu. Cuma sih kebanyakan yang dapat tuh yang berkelompok ya, karena kan bagi-bagi tugas gitu. Jadi ya udah, kalian bikin portofolio dulu, tunjukin nih jago nih gue nih bikin website, bisa dengan website pribadi tentang diri kalian. Terus habis itu kalian berkelompok, terus habis itu bikinlah suatu apa ya, proposal gitu, terus approach aja yang terdekat dulu, kayak fakultas lain lah, atau teman-teman, atau usaha orang tuanya siapa lah, kayak gitu. Atau ya mungkin apply freelance juga bisa gitu. Terus ini masih ada waktu nggak buat jawab, masih lah ya. Eh, Kak, saya mau tanya, dalam learning kita ke depannya kan banyak banget saing. Nah, bagaimana kita bisa dapat value diri mengembangkan self branding kita? Nah, uh, ya ini ya kayak nanti aku akan jelas lebih detail di week keempat gitu. Nah, cuma untuk jawab itu self branding adalah itu tadi ya, kayak sebenarnya kalian bisa cari tahu banyak lewat Twitter. Itu kalian Twitter tuh sekarang banyak banget player profesional di IT yang dia udah share secara dia pakai lah sih yang dicari banget gitu, dan ada orang yang bilang dia sih di suatu tech company, dia bilang bahwa untuk bilang atau especially akan kita jadi stand out dibanding orang-orang itu adalah pengalaman kerja yang relevan. Gimana pengalaman kerja yang relevan? Ya itu tadi adalah intern ya, jadi kalian isi dengan dan terus gimana lo bisa kerja sama intern gitu, kayak kalau nggak apa gitu. Aku tuh dulu aku masukin ini apa ada relevan coursework, aku masukin kayak kuliah paling relevan. Terus aku juga masukin ke tugas kuliah itu gitu, kayak mungkin web development aku masukin aplikasi aku, terus kayak pokoknya masukin kayak itu matul-matulnya udah project ini. Jadi kalau misalnya ada yang sekarang paling ya udah kalian sebisa mungkin cari cara gimana cara yang paling baik expose dengan project ini mungkin kalian bisa ikutan apa ya kita jadi mandiri juga bisa kayak kirim website mandiri ya, kayak misalnya kalian kalau bahasa misalnya produk lain, saya coba cari sendiri masalah yang ada di Indonesia apa, terus kalian fokus solusinya, kalian bikin portfolio gitu. Terus kayak nggak harus yang kayak harus ikut mata kuliah atau gimana sih, bisa semuanya dia itu bisa dicari-cari. Bisa kalian melihat kayak ini ada kesempatan nih kayak ingin bikin website untuk jualan tanaman, misalnya udah kalian bikin aja nih website ya, programnya ingin jualan tanaman, websitenya jualan tanaman, itu bisa dimasukin di CV kalian gitu. Jadi startup berbanyak projectnya, berbanyak campaignnya, terus juga ya kalau bisa organisasi soft skillnya di ini sih di leadership gitu, kayak jadi pemimpinnya gitu. Nah,
Seberapa penting ikut organisasi di kampus? Nah, uh, kayak di yang CTO bilangnya itu tadi, itu nulis tuh di Twitter nih CTO yang ngomong, dia bilang dia tuh nggak terlalu melihat organisasi gitu. Justru yang dilihat tadi intern. Cuma untuk seberapa pentingnya, itu tuh penting untuk kalian melatih soft skill sih, gitu kayak melatih kalian kerja dalam tim, terus kayak kalian bisa punya tanggung jawab, punya kolaborasi, dan itu sangat berguna banget untuk daftar kerja itu adalah menceritakan pas saat interview. Beda kalau interview itu kayak gini biasanya. Coba kamu ceritain dong pengalaman kamu, kamu harus handle ini, kamu gimana ininya gitu. Nah kalau kalian gak ada organisasi sama sekali, itu kalian mau ceritain apa gitu. Nah jadi tuh aku dulu pas daftar intern, tambah daftar kerja pertama, nah itu tuh yang aku jadiin cerita ya pengalaman aku organisasi. Misalnya ditanya gimana pengalaman lagi di dalam tim terus kamu gagal, terus kayak kamu apa yang kamu lakukan, ya udah aku ceritain aja, oh iya waktu itu ada program kerja ini terus kayak tapi kayak gini-gini. Nah itu tuh pentingnya kayak gitu sih, jadi buat pertama di CV kalian ada isinya, terus habis itu pas interview juga kalian bisa bercerita gitu. Nah, cuma itu bukan faktor utama ya, faktor faktor yang lebih tingginya lagi tadi ya itu tadi si intern itu gitu. Dan saran aku kalian ikut organisasi yang relevan dengan apa yang kalian mau gitu. Jadi kayak misalnya kalian pengen jadinya software engineer gitu. Nah, misal ternyata di tempat kalian ada organisasi klub pencinta coding gitu. Nah, ya udah ikut aja tuh. Kayak misal klub apa misalnya klub belajar apa gitu. Nah, udah ikutin aja itu. Pokoknya yang relevan lah gitu. Gitu. Mahasiswa semester 2 apakah bisa jadi andalan untuk melamar pekerjaan dengan memberitahukan saat interview? Apakah bisa jadi andalan? Nah, mungkin ini lumayan mirip ya sama tadi yang aku jawab masalah intern dari awal bisa jadi andalan atau enggak. Mungkin kalau misalnya full time itu belum ya, karena kan orang full time itu apa namanya biasanya nyari yang udah lulus lah atau fresh graduate gitu. Nah, cuma apakah bisa untuk intern? Bisa. Tadi aku dari semester 1 udah intern tuh. Nah, cuma dengan notes, kalian harus mau bekerja di perusahaan yang mungkin belum besar gitu. Kayak nggak usah pilih-pilih lah gitu. Dan mungkin ya gajinya juga belum besar, itu nggak apa-apa. Karena mindset yang harus kalian bangun saat awal-awal adalah perbanyak CV, perbanyak pengalaman di CV, di resume, perbanyak tulisan internnya, supaya itu membantu aku untuk mencapai ke company besar gitu. Jadi ya itu sih bisa, cuma ya mungkin di company yang kecil gitu. Itu sih. Dengan memberitahukan saat interview. Nah, ya aku pas interview, bahkan aku pas di CV aku tuliskan aku kuliahnya tahun keberapa gitu. Bisa banget gitu. Malah itu kayak ya untuk orang yang mau hire kalian, pasti kan dia tahu ya, oh dia nyarinya orang yang lagi kuliah gitu. Tapi mungkin ada banyak nih, oh aku punya cerita. Dulu tuh banyak tempat yang tulisnya kayak maunya semester 3 sampai semester 5 doang. Nah, aku tuh apply-apply aja dan ada loh beberapa yang aku dipanggil sampai tahap interview gitu. Kayak pokoknya kalian tuh jangan membatasi diri kalian sama apa yang ditulis deh. Kayak udah apply-apply aja gitu. Karena kan kayak kalian nggak tahu ya bisa jadi ternyata pengalaman kalian yang semester 2 itu udah lebih memadai dari pengalaman orang yang semester 3 loh gitu. Jadi jangan terpatok dengan requirement itu, intinya berani aja untuk apply gitu. Terus pas lagi interview mereka jarang kok nanya kamu semester berapa, enggak, cuma kayak biasa ditanya aja kayak gimana kamu mengalami kegagalan, terus kayak apalah coba dong ceritain pengalaman kerja dalam tim, terus kamu role-nya apa, impact-nya apa gitu. Terus ya udah pas dulu aku tahu ya aku waktu itu jadi HRD manager di Confess, di bawahnya 31 orang, prokernya ini, impact-nya ini gitu. Nah coba boleh ke bawah. Ini tadi udah semua, web dev, mengerti organisasi udah, data scientist udah. Nah, oke. Nih, apa saja bahasa pemrograman yang sering dipakai? Apakah ada referensi, baik itu buku atau website dalam mempelajari bahasa pemrograman? Nah, bahasa pemrograman itu sebenarnya em, di dunia kerja beda-beda. Jadi saran aku adalah kan kalian punya akses nih bisa ngelihat apa job portal alias job opening lah. Nah, itu tuh kalian dari semester awal tuh udah cari tahu aja. Misal kayak kalian tujuannya pengen kerja di Gojek misal. Cari aja kayak lowongan soft engineer Gojek. Itu tuh bakal ditulis tuh secara detail requirement-nya apa gitu. Nah, menurut aku kalian jangan cuma terpaku di satu. Walaupun kalian pengen ke Gojek, cuma kan belum tentu kalian keterima di Gojek kan nantinya. Jadi kalian di semua perusahaan sebisa mungkin kalian lihat aja, kalian list nih, kalian mungkin bikin Excel lah gitu, kayak oh di sini butuhnya ini, butuhnya ini, butuhnya ini. Terus kalian lihat nih kayak tarik benang merahnya, oh paling banyak yang dicari apa. Misalnya ternyata carinya, misal backend ya, oh kebanyakan Golang gitu. Ya udah kalian dari awal latih Golang aja. Cuma misalnya ternyata oh banyak juga nih yang pakai Java gitu. Ya udah kalian latih-latih Java gitu. Cuma menurut aku ya, kalau misalnya bahasa pemrograman itu sebenarnya nggak yang kayak itu tuh bisa dipelajarin gitu. Kalau misalkan kalian punya pengalaman misal di Golang gitu ya, ya udah itu cuma poin plus aja untuk perusahaan yang emang mencari Golang. Kayak contoh nih di tempat aku kuliah,
Di Fasilkom tuh tidak belajar Golang, tapi di Tokopedia yang dicari adalah, sorry, di Tokopedia dipakainya Golang. Nah, teman-teman aku banyak yang keterima di Tokopedia walaupun tidak ada pengalaman Golang, karena yang dilihat itu adalah lebih ke gimana kalian software engineer ya, itu memecahkan masalah kayak analisa kalian tuh gimana, terus kayak kalian jawabnya gimana, lebih ke kayak logika kalian tuh gimana, algoritmanya tuh seperti apa gitu. Karena kalian nanti pas lagi coding test, itu tuh nggak disuruh kayak coding pakai Golang gitu, nggak, tapi lebih ke kayak coba tulisin alur berpikirnya tuh gimana kalian nge-solve ini yang itu tuh bisa istilahnya apa ya, efektif lah gitu. Nah, terus kayak buat melatih diri kalian, dan ini bisa jadi profile juga, itu kalian bisa namanya pakai lead code. Itu tuh kalau interview-interview software engineer, itu banyak yang dari lead code terus kayak sama hacker rank. Nah, itu kayak kalian latihan-latihan aja dari situ. Karena, aku malah direct message, guys. Sorry, sorry. Nah, ini lead code sama hacker rank. Nah, BTW, banyak orang yang naruh di CV-nya profile lead code-nya gitu. Kalau kalian bisa solve banyak tuh di lead code. Nah, kalau buat yang data scientist, BTW, data-data analis itu bisa di Kaggle. Kaggle. Nah, itu kalian bikin profile tuh di situ. Gitu. Jadi kalau misalkan paling banyak ya itu ya beda-beda. Kalian cari aja sendiri. Cuma yang paling penting adalah fundamental kalian dalam coding itu sendiri. Algoritma, solusi gitu-gitu. Lanjut ya. eh Apa nih? Kata malas udah. Apakah dengan mengikuti course online atau offline dan intern sudah cukup menjadi seorang IT? Hah, maksudnya menjadi seorang IT gimana tuh? Maksudnya untuk kerja di dunia IT itu kali ya, untuk masuk ke dunia kerja. Sudah cukup, mungkin kayak sudah cukupnya bisa dibilang untuk lolos CV kali ya. Kalau udah banyak nih, kayak mungkin kayak course juga sebenarnya nggak terlalu ini banget sih. Yang penting itu ya tadi ya, intern, terus project-project kalian, terus apa experience kalian, skill kalian. Nah, terus kalau untuk tahap CV-nya mungkin udah, cuma untuk tahap interviewnya sendiri, nah itu nanti tinggal gimana caranya kalian bisa bercerita sih, dimana aku tadi bilang soft skill itu juga penting gitu, kayak gimana caranya kalian bisa komunikasi dengan jelas, terus kayak kalian problem solving-nya, karena kalau interview tuh suka ditanya, kayak, ini kamu misalnya, contoh ya product management tuh kayak, kamu dikasih uang 100 juta, gimana caranya kamu bisa improve aplikasinya ini gitu. Nah, itu kan harus ada kemampuan komunikasi, problem solving, critical thinking gitu. Jadi, mungkin untuk tahap CV-nya, kalau misalnya udah banyak course, project, organisasi, intern, udah cukup nih, lolos nih. Nah, ya udah, bisa jadi itu belum cukup nanti buat interviewnya. Kalian harus bisa storytelling yang bagus lah. Tuh. Oke, tadi cara agar tidak malas udah. Kak, aku berasal dari jurusan yang begitu dekat dengan IT. Kira-kira untuk karir sendiri, aku harus mempelajari apa dulu untuk memudahkan karir bidang IT. Nah, mungkin kalau saran aku dari teman-teman yang non-IT adalah, kalian bisa cari tahu ya, kayak di IT itu role-nya ada apa aja, karena ada banyak banget. Ada yang tadi ya, misalnya kalian pengen bikin yang tatap muka itu namanya front end, terus yang di belakangnya itu kayak datanya diolah gimana itu back end. Ada juga dengan aku, itu product management. Terus habis itu ada juga yang misalnya data scientist dan lain-lain, kalian cari maunya role-nya apa. Nah, terus baru kalian fokusin pelajarin dari situ sih untuk memulai. Jadi kayak, karena kalau di IT tuh nggak bisa yang kayak, mungkin di jurusan lain kayak, oh ya kalian yang penting jago Excel lah, cuma Excel gitu. Kalau di sini tuh beda-beda banget tergantung role yang dimau gitu. Cuma menurut aku, kalau kalian pengen nyemplung ke dunia IT, padahal background kalian tidak IT, ada role yang paling mudah lah untuk kalian ke situ. Yang pertama itu product management, alias aku. Terus yang kedua itu adalah UI UX designer. Nah, kenapa? Karena yang pertama itu product management, itu kita bekerja sama sekali tidak ngoding. Aku nggak ngoding sama sekali. Tapi kenapa banyak lulusan IT yang sebenarnya dibutuhkan di produk? Karena pekerjaan aku sehari-hari itu sama engineering semua. Aku kerja tiap hari dengan front end, back end, sama data. Jadi nilai plusnya adalah kalau misalnya ngerti engineering tuh aku jadi ngobrol sama mereka gampang nih nyambung gitu. Nah cuma banyak banget di tempat aku aja dulu ada yang teknik perminyakan, teknik apa sih teknik industri sekarang juga ada partner aku di Tokped dia teknik industri. Itu dia bisa jadi product manager bahkan sudah senior gitu ya. Itu tuh karena ya dia mau belajar karena kalau jadi produk nggak harus bisa ngoding yang penting kalian itu ngerti hal-hal yang inilah sifatnya kayak yang kayak levelnya aja gitu. Misal gimana sih cara kerjanya API gitu. Kalau misal nanti inputnya ini terus responsnya apa gitu. Terus kayak apa itu front end, apa itu back end. Terus kayak oh ini bisa nggak sih dikerjain sama tim front end, terus bisa nggak dikerjain sama tim back end. Terus kayak butuhnya apa nih dari tim back end gitu-gitu. Itu semua bisa dipelajarin secara ya tinggal baca-baca aja tanpa perlu kalian harus ngoding terus kayak harus bisa masukin library apa gitu-gitu.
Jadi itu sih, kalian mungkin kalau emang benar-benar tidak ada kemampuan tapi pingin, ya bisa ke product management atau ke desain. Kalau desain tadi, itu kan lebih ke itu ya, kalian bisa bikin desain yang bagus atau enggak, gimana kerangka berpikir kalian bikin desain, terus pakai Figma dan lain-lain. Itu tuh tanpa kalian harus kuliah IT pun juga bisa. Sebenarnya yang lain juga bisa sih, kayak software engineering dan lain-lain, cuma mungkin harus ekstra banget ya, karena kan kayak, ya sebenarnya semua ekstra, di produk pun juga harus problem solvingnya bagus dan lain-lain. Cuma ya itu tadi saran aku aja gitu. Kalau nggak mau yang terlalu ngoding parah, technical parah, itu ada project product management sama UI UX. Bahkan di project management pun juga ada kok gitu. Terus gimana cara mengembangkan LinkedIn buat mahasiswa semester 2 Kak? Biar nanti pas lulus bisa dilirik sama HR. Nah, buat mengembangkan LinkedIn, sebenarnya kalian bisa lihat aja sih dari LinkedIn orang yang udah keterima gitu. Atau misal orang udah di sana. Misal kayak LinkedIn aku nggak terlalu bagus sih. Cuma misal kalian bisa lihat tuh. Kayak aku tuh di LinkedIn aku dari awal aku nulisnya kayak gimana gitu. Nah cuma aku sekarang lagi ngapus. Ini aku kayak pekerjaan aku yang description-nya. Cuma kalian nanti harus masukin secara jelas tuh deskripsi kalian kayak gimana. Kayak impact kalian apa tuh. Misal kalian kerja nih jadi project management intern at X gitu. Nah, kalian tulis impact yang kalian buat tuh apa gitu. Dan sebisa mungkin kalau nulis kayak gitu tuh harus quantifiable. Jadi harus ada angkanya. Misal kayak, oh produce dan lain-lain. Itu bagaimana kalau nggak ada angkanya? Tulis aja, sorry, tulis aja job desk-nya. Gitu sih. Kalian tulis secara detail, terus, oh pakai bahasa Inggris sih. Nah, aku tadi lupa sebut ya, zaman sekarang itu bahasa Inggris tuh sangat-sangat penting. Kayak apalagi di perusahaan besar itu udah multinasional, aku kerja sama orang India dan lain-lain. Jadi mungkin yang sekarang merasa bahasa Inggrisnya belum bagus, itu dari awal kalian cobalah udah sekarang ikut bahasa Inggris kan banyak yang gratis, banyak juga les-les Inggris. Nah, itu kalian perdalam gitu. Terus kayak LinkedIn juga supaya dilirik pakai bahasa Inggris. Terus kayak fotonya juga jangan foto lagi ngapain lagi di kamar, lagi selfie, lagi liburan apa kayak kalau bisa fotonya yang profesional gitu sih. Tadi freelance, saran nggak tempat untuk cari? Aku udah cerita ya, kalau freelance itu bisa kayak ada portalnya sendiri, terus bisa juga ke teman terdekat. Tadi seberapa penting organisasi juga udah. Manage waktu, dia tetap berjalan, kuliah tidak terganggu. Nah, tadi sih kayak aku pakai Google Calendar sama aku pakai to-do list, dan juga aku usahain tetap balance sih. Kayak aku nggak yang kayak 24/7 itu full kerja, enggak, aku masih drakoran, aku masih scroll-scroll, oh dulu TikTok belum terlalu, aku dulu scroll-scroll Twitter, tapi ada waktunya gitu, kayak misal, oh ya udah aku pulang nih jam 8 sampai kosan, aku taruh lah jam 8 sampai jam 9 tuh goler-goler, ya udah jam 9 sampai jam 11 misal aku ngerjain yang lain, jadi emang pakai kalender sih ada waktunya gitu. Ada lowongan di media sosial buat yang belum ada pengalaman. Apakah itu scam atau bukan? Nah, mungkin aku jawabnya general aja ya. Buat tahu apakah lowongan itu scam atau bukan, itu tuh kalian lihat dulu sih kayak apa namanya. Oh, kan itu bakal ketahuan nanti harusnya pas lagi proses interviewnya ya. Gitu terus kayak kalian juga harus pinter-pinter cari tahu juga sih kayak misalnya di LinkedIn kalian cari tahu ownernya siapa, CEO-nya apa. Kalian tuh bisa cari aja misalnya nama perusahaannya Bibi Melati misalkan, cari aja CEO of Bibi Melati gitu. Ada nggak di LinkedIn orangnya gitu. Terus kalian lihat nih pendidikannya dan lain-lain. Kalau backgroundnya kayak tidak menjanjikan ya, ya bisa jadi itu scam. Atau kalau bahkan bisa jadi nggak ada sama sekali, ya itu scam. Gitu. Terus, oke, gaji kecil untuk seorang cyber security junior berapa Kak? Nah itu eh, buat masalah gaji, aku di minggu kedua bakal share masalah gaji. Cuma kalau masalah gaji tuh website yang paling akurat, guys, FYI namanya Glassdoor. Aku tulis di chat ya, Glassdoor. Itu aku bisa bilang sangat-sangat. Karena itu Glassdoor tuh sistem kerjanya adalah kayak harus masukin, misal aku nih, aku pengen lihat lihat Glassdoor, aku suruh submit sendiri gitu gaji aku. Dan aku kalau nyocokin ya sama yang apa yang terjadi sekarang atau kayak teman-teman aku dan lain-lain, itu tuh bener gitu.